ya faktor terjadinya pelecehan seksual ini ya menurut saya pertama itu karena adanya pengaruh dari budaya luar. Faktor terjadinya seksual biasanya terjadi dari faktor internal dan eksternal. Mungkin dari lingkungan, kemudian dari ekonominya juga. Yang pertama itu pembelajaran pengenalan tentang seksual sendiri sejak dini. Kalau bisa kita itu memberikan informasi bimbingan kepada anak-anak di sekitar kita, keluarga, lingkungan, agar apa? Agar mereka itu tahu bahwa ini organ yang vital, ini organ yang tidak boleh disentuh, agar apa? Tidak terjadinya pelecehan seksual. Yang termasuk pelecehan seksual itu biasanya itu dari segi fisik itu sudah jelas ya, seperti kita memegang organ-organ yang tidak boleh dipegang. Kemudian secara psikologis juga sama seperti menghina cewek, secara body shaming lah itu termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Rivaldi di Lentera Show. Nah, kali ini Lentera Show akan membahas tentang pelecehan seksual. Jika video sebelumnya pendapat khalayak mengenai pelecehan seksual, lalu bagaimana sih pelecehan seksual menurut para ahli? Marilah kita sambut narasumber kita, Bu Iza Himawanti. Oke, selamat datang Bu. Halo, selamat datang. Oke, sebentar. Nah, enak nih. Oke. Beliau ini selain psikolog, beliau juga adalah dosen Benar. di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ya, Bu. Betul. Jadi begini Bu, kita akan berbincang-bincang tentang pelecehan seksual Bu. Oke. Apa saja sih Bu faktor terjadinya pelecehan seksual itu? Faktor terjadinya pelecehan seksual ya. Iya Bu. Agak susah nih jawabnya. Jadi sebenarnya gini Mas, jadi kalau kita ngomongin pelecehan seksual sebenarnya siapapun akan berkemungkinan untuk menjadi korban, siapapun sebenarnya. Kalau ditanyanya faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, yang paling pertama adalah sebenarnya gini, sebelum kita ngomongin faktor ya, pelecehan seksual itu sering terjadi di lingkungan terdekat sebenarnya. Lingkungan terdekat itu bisa di tempat kerja, di tempat pendidikan ya, di kampus, di sekolah. Nah, seringnya itu terjadi antara ada yang dominan dan ada yang inferior, begitu. Jadi kalau ditanya faktor penyebabnya apa, yang satu faktor penyebabnya bisa jadi memang individu yang menjadi korban pelecehan seksual ini ada indikasi dia subdominan atau inferior. Ya, jadi misalkan guru dengan murid. Nah, biasanya yang kemungkinan jadi korban siapa? Muridnya, misalkan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan inferiority di situ. Gitu. Oh begitu. Nah, mengenai pelecehan seksual ini kan Bu ya, kalau di sekolah formal gitu Bu, entah itu dari SD sampai SMA itu kan kita belum pernah menjumpai tentang pelecehan seksual Bu. Jadi kita juga tidak tahu mana yang pelecehan seksual dan mana yang enggak Bu. Nah, tindakan apa saja sih Bu yang termasuk pelecehan seksual itu? Oke, jenis pelecehan seksual itu ada beberapa. Yang pertama secara fisik, kalau fisik jelas ya. Jelas. Pelecehan seksual secara fisik itu ya ada sentuhan-sentuhan fisik atau aktivitas-aktivitas fisik yang tidak diinginkan dengan maksud untuk melecehkan. Misalkan sentuhan-sentuhan pada bagian-bagian tubuh tertentu, begitu yang kita nggak nyaman. Jadi poinnya tuh sebenarnya kita nggak nyaman, korban tuh nggak nyaman. Jadi misal ya saya apa sih kalau bahasa Jawa bilang digeplak sih apa sih? Dipegang gini ya, digeplak plek gini kan. Tapi kalau memang itu tidak ada tujuan dan maksud apapun ya udah it's fine gitu kan. Tapi ketika saya merasa nggak nyaman, oh itu area sensitif saya nih, area pribadi saya digeplak ini saya nggak nyaman, itu bisa masuk ke pelecehan seksual. Berarti patokannya gimana? Tujuan sebenarnya. Tujuannya dengan ya Bu tujuan. ya? Dengan tujuan. Jadi begini sebenarnya nanti akan nyambung ke bagaimana kita
punya proteksi, punya batasan pada diri kita untuk biar kita tuh nggak jadi korban pelecehan seksual. Jadi harus peka. Jadi pelecehan seksual itu sebenarnya ada tujuan. Orang tuh kalau mau melakukan pelecehan tuh sebenarnya dia udah niat. Oh iya. Udah niat emang akan melakukan pelecehan seksual, sebenarnya udah niat dengan tujuan. Jadi kalau misalkan itu tidak tersengaja dan lain sebagainya, ya enggak juga sih. Itu defense aja. Nah, satu tadi fisik ya, secara fisik itu jelas. Kemudian yang kedua secara verbal. Secara verbal tuh guyonan-guyonan yang seksis. Iya. Guyonan seksis tuh misal ya, ada cewek lewat begitu, cowok-cowok ih gede dadanya gitu. Nah, itu udah termasuk bentuk pelecehan seksual secara verbal. Oh, itu juga, Bu? Betul. Baru Karena itu tahu saya, Bu. guyonan yang seksis, itu secara verbal. Jadi agak hati, apalagi di grup WhatsApp. Ada juga pelecehan secara virtual ya, pelecehan seksual secara virtual. Misalkan kadang kita suka bikin stiker-stiker yang saru gitu Oh, kan. stiker juga Betul. termasuk berarti, Bu? Ketika itu dengan maksud ya, dengan maksud misal stikernya kadang ada mukanya muka saya misalkan, tapi stikernya dibikin dadanya gede. Oh, iya. Itu bisa termasuk juga dalam bentuk-bentuk pelecehan seksual. Iya. Secara cyber atau secara secara virtual begitu. Jadi jenisnya banyak macam-macam, ya. tapi yang biasa terjadi tuh ya 3 itu tadi. Gitu. Nah, Bu, kalau kita menjumpai nih, Bu ya, misalnya di depan mata kita ada yang sedang melakukan pelecehan seksual. Nah, tindakan pertama yang harus kita lakukan untuk mencegah itu kira-kira bagaimana, Bu? Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin pelecehan seksual itu pasti ada pelaku sama korban. Jelas ya. Tapi yang kadang suka dilupa itu ada penonton. Saksi ya bahasa kerennya ya. Nah, itu yang kadang lupa. Kadang kita tuh nggak ngeh gitu. Jadi, nah gini. Kalau orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual, namanya jadi korban, mereka kan biasanya takut, begitu kan, malu, nggak berani ngomong. Nah, justru dalam hal pencegahan pelecehan seksual, yang paling penting adalah si saksi ini. Saksinya, Bu ya? Paling penting untuk pencegahan pelecehan seksual, paling penting adalah saksinya. Ini yang harus pertama kali dilakukan apa? Yang harus pertama kali itu harus mindset kita dulu diubah nih. Dalam kasus pelecehan seksual, apapun kasusnya, yang harus kita bela adalah korban. Harus udah tertanam dulu di sini. Apapun kasusnya, yang harus pertama kali kita bela adalah korban. Udah nggak ada lagi tuh istilah, ya Pak bajunya seksi sih, ya malam-malam pergi sendirian sih, nggak. Kalau dalam kasus pelecehan seksual yang kita bela adalah korban. Nah, kalau mindset kita udah kayak gitu, jadi kita udah enak begitu lihat korban, ini apa nih harus saya lakukan? Cari bantuan, ya cari bantuan. Misalkan, stop, kalau misalkan ada, nih guyurannya nggak oke nih, udah mulai seksis nih, harus berani ngomong, nggak bisa kayak gitu, guyurannya yang bagus dong, jangan kayak gitu. Gitu. Harus berani ngomong kayak gitu, dan kalau perlu benar harus berani ngomong, berani speak up. Terus yang kalau memang butuh bantuan tertentu ya cari unit-unit lembaga bantuan ya, di kampus kita kan ada ya. Di kampus kita ada WLT Setara namanya, itu untuk unit bantuan pada proses pada kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu. Untuk pelecehan seksual itu, Bu, untuk undang-undangnya atau hukumnya itu ada nggak sih sebenarnya? Ada, walaupun saya nggak hafal ya. Ada, dan sekarang malah udah lebih ini ya, yang undang-undang terbaru itu tuh lebih detail ya, maksudnya lebih kompleks membahas tentang hukumannya apa, bentuk-bentuknya apa. Sudah ada berarti, Bu? Ada dan jelas, walaupun saya nggak hafal ya undang-undang nomor berapa, tapi ada. Jadi tenang aja, dilindungin. Jadi ini mumpung akan dilihat banyak orang ya, ya mudah-mudahan sih enggak. Untuk teman-teman kita yang ada di sekitar kita yang memang pernah mendapatkan pelecehan seksual begitu ya, atau bahkan pernah mendapatkan kekerasan seksual, nggak usah takut untuk lapor, nggak usah takut untuk mengadu, karena pasti akan dilindungin dan undang-undang kita melindungi itu. Gitu. Oh begitu ya. Nah itu kan korban biasanya nih, Bu. Ya. Korban pelecehan seksual itu kan kadang terganggu, Bu, mentalnya gitu, Bu. Ya. Nah biasanya untuk menghilangkan rasa trauma gangguan seperti itu biasanya langkahnya bagaimana, Bu? Oke, kalau pada pelecehan seksual biasanya yang pertama kali dirasakan yang paling berat itu perasaan takut sebenarnya. Takut ya, Bu? Takut. Kalau korban pelecehan seksual tuh yang pertama dia kerasa banget tuh takut. Ya kan takut lah. Takut bisa lama-lama jadi kepercayaan diri turun. Jadi misalkan ya pada korban-korban pelecehan seksual kan merasa kok aku diginiin, jadi apa yang salah dengan aku gitu kan.
kepercayaan diri turun, kemudian ada perasaan insecure dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau memang di sekitar kita ada korban pelecehan seksual, kalau pada kasus yang berat, yang pertama kali dilakukan adalah cari bantuan. Cari bantuan, bawa ke tenaga-tenaga profesional yang memang expert di bidang itu. Yang pertama kali itu dulu. Kemudian yang kedua, jadi support system yang bagus. Kadang korban pelecehan seksual itu cuma butuh ditemenin aja. Kayak kita takut deh, kita pergi kemana takut, kita butuhnya apa sih? Temen kan, ditemenin aja gitu loh. Ya kadang cuma butuh kayak gitu, jadi support system yang baik, tidak di-blaming, tidak disalahkan, kamu sih bajunya seksi, nggak digituin Ya kadang gitu loh. gitu Bu alasannya Iya, Bu. banyaknya kayak gitu, itu berarti belum bisa jadi support, makanya mindsetnya harus diubah dulu. Dalam kasus pelecehan seksual yang pertama kali harus didukung, yang harus dibantu adalah korban, jangan salahin korban. Iya, jadi kalau misalkan ketemu kasus pelecehan seksual jangan disalahin, jangan di-blaming. Ya kamu sih lu ngapain, kamu layanin gitu. Malah nanti lebih kena mental. Lebih kena mental lagi. Jadi udah temenin, kemudian jangan disalahkan, digedein hatinya, itu cukup sih. Nanti mereka juga pada akhirnya juga bisa menghealing dirinya sendiri. Asalkan kita bisa jadi support system yang bagus. Gitu. Oke pemirsa, itulah penjelasan tentang pelecehan seksual. Semoga kita dijauhkan dari perilaku tindakan pelecehan seksual. Oke, sebelumnya terima kasih untuk narasumber kita semua, Bu Iza Himawanti. Sama-sama. Saya selaku host Ahmad Rivaldi dan tim mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.